Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada zaman now, pada zaman sekarang, banyak orang mencari khotbah yang menarik, banyak orang yang mencari pengajaran yang menarik, mencari khotbah yang menyenangkan hati dan yang menyenangkan telinga. Tetapi pertanyaannya, dari mereka para pendengar khotbah, para pendengar pengajaran, berapa persen, berapa orang yang melaksanakan khotbah tersebut, melaksanakan pengajaran tersebut? Yang banyak yang terjadi adalah orang cuma hanya senang mendengarkan khotbah yang bagus, menyenangkan hati, menyenangkan pikiran, tetapi tidak pernah melaksanakan apa yang telah dikhotbahkan, apa yang telah diajarkan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam Injil ada orang yang bertanya kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Apa jawaban Yesus? Berusahalah melalui pintu yang sempit tersebut. Berusaha itu artinya sama dengan berjuang. Berjuang, berusaha berarti melakukan sesuatu. Apa yang harus dilakukan? Yang paling penting, yang paling pasti adalah melaksanakan firman Tuhan, melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Dan apa salah satu perintah Tuhan, firman Tuhan yang harus dilaksanakan? Yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Mengapa kita harus menghormati ayah dan ibu kita? Ayah dan ibu kita adalah wakil Tuhan di dunia. Kalau kita menghormati ayah dan ibu kita, berarti kita menghormati Tuhan Allah yang hadir dalam diri mereka. Kalau kita menyenangkan hati orang tua kita, kita berarti menyenangkan hati Tuhan sendiri. Kalau kita menyayangi atau mencintai orang tua kita, mengasihi orang tua kita, berarti kita juga menyayangi, mencintai dan mengasihi Tuhan Allah kita. Kalaupun kita seringkali bertindak kasar, yaitu memarahi, bahkan juga memberikan perlakuan yang buruk dan kasar kepada orang tua kita, berarti kita juga memberikan perlakuan yang buruk dan kasar kepada Tuhan Allah kita. Maka itu upah bagi orang yang sungguh menghormati orang tuanya adalah panjang umurnya dan rezekinya berlimpah. Karena apa yang dilakukan kepada orang tua, dia lakukan kepada Tuhan Allah. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus pun juga menyambung satu perumpamaan yang bisa menegur kita semua. Dikatakan dalam perumpamaan tersebut, Tuhan, kami telah makan dan minum bersamamu, dan engkau juga mengajar di kota-kota kami. Makan dan minum, kalau kita hubungkan dengan ritus ibadah, berarti perayaan Ekaristi. Pengajaran berarti khotbah. Tetapi Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Itu artinya apa? Berdoa dan ritus ibadah, bahkan mendengar khotbah pengajaran tidak cukup untuk supaya kita selamat. Bukan hanya iman yang menyelamatkan kita, tetapi perlu dengan perbuatan kita. Karena iman itu tidak kelihatan, maka itu kelihatan lewat perbuatan, sikap perbuatan kita sehari-hari. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini menegur kita semua. Tuhan tidak hanya menginginkan kita hanya beribadah, berdoa, perayaan Ekaristi. Itu bagus, semua sangat bagus. Ya, kita mendengar khotbah itu bagus, tetapi yang Tuhan inginkan juga dari kita bukan hanya kita hanya mengikuti ritus ibadah, berdoa, dan mendengarkan khotbah atau pengajian, tapi Tuhan juga inginkan kita menjadi pelaku firman. Injil yang hidup bukanlah penghafal firman, bukanlah pendengar firman, tetapi pelaku firman. Karena apa? Untuk masuk ke dalam surga dibutuhkan iman, tetapi iman mesti selaras juga dengan perbuatan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengubah hidup kita. Berubah itu sulit, untuk proses tidak berubah itu fatal. Kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita berdoa, kita beribadah, kita beriman, kita mendengarkan khotbah, kita mendengarkan pengajaran, tetapi kita tidak boleh melupakan melaksanakan apa yang kita imani dan melaksanakan apa yang kita dapat dari khotbah dan pengajaran. Kita percaya iman tanpa perbuatan adalah mati. Ada iman, tetapi kalau ada perbuatan berarti iman kita hidup. Ada iman tetapi tidak ada perbuatan, berarti iman kita tidak hidup dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dipesankan oleh Pater Yusuf Ali, pendiri MSC. Dia mengatakan devosi kepada hati kudus Yesus bukan hanya cuma pada devosi dan berdoa saja, tetapi hati Yesus yang Maha Kudus itu harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para MSC, oleh sikap, perkataan, dan perbuatan para MSC dalam kehidupan sehari-hari. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, beribadah, berdoa,
itu sangat bagus, tetapi kita sempurnakan lewat perbuatan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.